Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget diabaikan sampai akhirnya menimbulkan masalah besar. Topik kita adalah kolesterol, si kecil yang sering disalahpahami tapi sangat menentukan kesehatan jantung, pembuluh darah, dan kualitas hidup kita. Dan jangan skip dulu, karena di video ini kita bakal membahas kolesterol secara lengkap. Mulai dari apa itu kolesterol, bahayanya, mitos yang sering menyesatkan, cara membaca hasil lab, cara menurunkan kolesterol, tips diet, olahraga, sampai pengobatan medis dan herbal alami yang aman. Kalau kamu peduli dengan kesehatanmu, kesehatan orang tua, pasangan, atau keluarga kamu, pastikan tonton video ini sampai selesai. Dan untuk kamu yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten edukasi kesehatan lainnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh, khususnya oleh hati. Banyak orang mengira kolesterol itu jahat, padahal kolesterol punya peran penting. Membantu membentuk hormon seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Membantu tubuh membuat vitamin D, membentuk cairan empedu untuk mencerna makanan, menjaga struktur sel tubuh. Jadi, kolesterol itu bukan musuh, asalkan jumlahnya seimbang. Jenis-jenis kolesterol. Ada 3 jenis utama. 1. LDL, Low Density Lipoprotein. Inilah yang sering disebut kolesterol jahat. LDL bisa menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Kalau plak menumpuk, bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau bahkan sumbatan. 2. HDL, High Density Lipoprotein. Ini justru si kolesterol baik. HDL bertugas membawa kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk diolah dan dibuang. Semakin tinggi HDL, semakin kecil risiko penyakit jantung. 3. Trigliserida. Ini adalah lemak dari sisa kalori berlebih. Trigliserida tinggi bisa memperparah efek LDL. Kenapa kolesterol bisa naik? Beberapa penyebab umum. Pola makan tinggi lemak jenuh dan minyak, jarang bergerak, stres, kurang tidur, konsumsi alkohol, obesitas, faktor genetik, usia. Kolesterol tinggi sering disebut silent killer karena tidak menimbulkan gejala, tapi pelan-pelan merusak pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis, serangan jantung, stroke, nyeri dada, angina, penurunan kualitas aliran darah ke seluruh tubuh, gangguan fungsi organ. Yang bikin ngeri, orang dengan kolesterol tinggi sering merasa baik-baik saja, tahu-tahu mengalami serangan jantung atau stroke mendadak. Ada banyak sekali mitos tentang kolesterol, dan beberapa sangat menyesatkan. Yuk kita luruskan. Mitos 1. Orang kurus pasti kolesterolnya rendah. Faktanya, banyak orang kurus yang kolesterolnya tinggi karena faktor genetik dan pola makan. Mitos 2. Kolesterol hanya naik kalau sering makan gorengan. Sebagian benar, tapi penyebab lebih luas. Gula, tepung, stres, kurang tidur, semuanya mempengaruhi trigliserida dan LDL. Mitos 3. Kalau tidak merasakan gejala berarti aman. Justru yang berbahaya adalah yang tidak bergejala. Mitos 4. Kolesterol bisa hilang total. Tidak mungkin, tubuh tetap membutuhkan kolesterol. Targetnya adalah menyeimbangkan, bukan menghilangkan. Mitos 5. Obat kolesterol itu bikin ketergantungan. Tidak, obat diberikan untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Biasanya, pemeriksaan kolesterol terdiri dari total kolesterol, idealnya kurang dari 200 mg per dl. LDL idealnya kurang dari 100 mg per dl, lebih ketat pada pasien jantung. HDL minimal lebih dari 40 mg per dl untuk pria, lebih dari 50 mg per dl untuk wanita. Trigliserida idealnya kurang dari 150 mg per dl. Kalau hasil kamu di atas angka tersebut, kamu harus mulai memperbaiki gaya hidup. Ini bagian yang paling ditunggu. 1. Perbaiki pola makan. Kurangi gorengan. Kurangi santan pekat. Kurangi daging berlemak. Ganti minyak goreng dengan minyak zaitun, canola, atau air fryer. Perbanyak sayur dan buah. Konsumsi sumber serat seperti oatmeal, chia seed, alpukat.
Kurangi gula dan tepung putih. Kurangi makanan fast food. 2. Tingkatkan aktivitas fisik. Jalan kaki 30 menit. Bersepeda, renang, senam ringan. Minimal 5 hari per minggu. Olahraga meningkatkan HDL dan menurunkan LDL serta trigliserida. 3. Cukup tidur. Kurang tidur bikin tubuh stres dan menaikkan LDL. 4. Kelola stres. Meditasi, hobi, dan rekreasi membantu menyeimbangkan hormon penting. 5. Turunkan berat badan kalau berlebih. Penurunan 5-10% berat badan bisa menurunkan trigliserida dan LDL secara signifikan. Kalau kolesterol tinggi banget, dokter biasanya meresepkan statin, simvastatin, atorvastatin, fibrat untuk trigliserida tinggi, ezetime, PCSK9 inhibitor pada kasus tertentu. Hanya dokter yang bisa menentukan obat mana yang cocok. Ingat, obat kolesterol tidak untuk di-stop sembarangan. Herbal bukan pengganti obat, tapi bisa mendukung. Bawang putih membantu menurunkan LDL. Jahe meningkatkan sirkulasi darah. Kunyit dan kurkumin antiinflamasi. Teh hijau antioksidan tinggi. Daun salam, jinten hitam, kayu manis, oatmeal, serat beta-glukan menurunkan LDL. Kamu bisa kombinasikan dalam minuman harian, tetapi tetap konsultasi jika sedang konsumsi obat. Pagi. Oatmeal plus buah, telur rebus, teh hijau. Siang. Nasi merah sedikit, ikan panggang atau pepes, sayur bening, buah apel pepaya. Malam. Sup ayam tanpa kulit, tumis sayur sedikit minyak, alpukat. Snack. Kacang almond, buah segar, yogurt rendah gula. Itulah pembahasan lengkap mengenai kolesterol, musuh kecil yang sering tidak kita sadari, tapi bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Dengan memahami apa itu kolesterol, penyebabnya, serta cara mengendalikannya, kamu bisa menjaga kesehatanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang tercerahkan dan semakin banyak konten edukasi kesehatan yang bisa kita bagikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap semangat menjalani hidup sehat.